Rames. Makan tahu di atas motor. I love you, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alihi washabihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini boleh berbahasa Sunda kan? Oke, dari Malaysia nanti susah ya. Oke. Yang pertama yang saya hormati tentu di sini Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Bisnis, Bapak Profesor Dr. Wil Yudi Sukmedi MPD. Jangan mikir takut ya. Makan tahu di Sukmedi. I love you, Pak Profesor Yudi Sukmedi. Yang saya hormati Ibu Direktur Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni Profesor Dr. Siti Nurbayani MSI. Ya mikir lagi. Makan tahu sama ani-ani. I love you Ibu Profesor Dr. Siti Nurbayani. Makan tahu di bawah dapuran Awi. I love you seluruh tamu undangan mahasiswa dan mahasiswi. Mesti tersebut, oke, nama saya tersebut begitu ya. Juga yang kami hormati adalah tamu dari Malaysia ya, dari University Malaysia ya. Apa orang nggak tahu yang sini banyak. Selamat berjumpa. Yang pertama tentunya, Ibu Imas tersebut. Jangannya makan tahu di Jalan Polmas. I love you Ibu Imas. Ini tim kami dari Biro Kesra. Terima kasih atas kesempatan untuk diundang hadir di sini. Dan yang pertama tentu puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah akhirnya dengan segala dinamikanya dan saya pagi ini harus menginjakkan kaki dulu di Kabupaten Indramayu, Bawarek. Sebelum akhirnya harus balik ke sini sesuai janji, karena ternyata dari komunikasi saya ditugaskan Pak Gubernur tadi pagi saya WA Pak Warek jam 3 ya Pak, karena disposisi Pak Gubernur itu turun jam 3 pagi. Wakil beliau untuk hadir di acara wisuda di salah satu universitas, atau mungkin teman-teman ada yang tahu namanya Al Zaitun. Ya, pas begitu itu pas mau masuk gerbang kami konfirmasi. Data yang mau ternyata diundur tanpa memberikan surat pemberitahuan. Untung yang datang bukan Pak Gubernur, cuma supir tembaknya saja. Jadi dengan kita terima dengan senyuman saja. Pada bayangkan Pak, kami dari Bandung Coret dari Cimahi tadi pagi itu adalah ngebutkan via tol untuk mencapai lokasi acara jam 8 karena acara undangan jam 9 untuk prepare segala macam. Dan saya sudah lapor ke Pak Warek dengan segala permohonan maaf, saya tidak bisa berdiri di sini karena ada penugasan dari Pak Gubernur. Alhamdulillah dihitung aman waktunya, kebetulan saya punya pilot yang bisa 180 km per jam, pas kan dari 10 begitu ya. Itu tentunya semuanya atas izin, atas berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat wajah-wajah di sini adalah wajah-wajah pilihan, begitu ya. Para mahasiswa, mahasiswi yang saya lihat, kan kebayangnya yakin tidak mungkin semua mahasiswa-mahasiswi hadir di sini, tapi lamun apa biasa serakna, gitu ya. Ini adalah para wajah-wajah pemimpin dari mahasiswa-mahasiswi yang ada di lingkungan keluarga besar Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi saya merasa tersanjung, merasa terhormat untuk menyampaikan beberapa bahan yang sudah kami persiapkan. Semoga ini bahan biasa bermanfaat begitu bagi Bapak dan Ibu semuanya. Kita Pak Profesor Atosnya udah profesional, udah belajar lagi. Malah saya deg-degan ini, saya bisa orasi di depan 2 profesor dulu kan, begitu ya. Tapi itulah menjadi berkah bahwa semua takdir itu sudah diatur sebagai manusia. Mari kita jalani. Ada konsep hakikat, ada konsep syariat. Secara syariat saya sudah minta maaf tidak hadir untuk penugasan yang lebih besar dari Pak Gubernur. Cek saya ya lebih besar saya. Ternyata hakikatnya adalah Allah telah menakdirkan saya ada di sini bertemu dengan para calon pemimpin ya.
Adik-adik semuanya, 2045 punya tugas berat untuk menjaga Indonesia Emas 2045. Jadi, kita mulai, gitu ya. Tadi dari Pak Moderator yang kami banggakan, sebetulnya adik-adik semuanya, beliau ini adalah sekjen kami, ya. Kami juga sebelumnya mirip dengan Pak Kiai Haji Udin ini, sama dengan menggunakan kumis dan janggut itu disambungkan. Ada yang di sini kumis janggut? Tidak ada, kecuali Pak Udin. Dan kami punya nama organisasi kami adalah Kum Jebung Tobat. Kum Jebung Tobat adalah kumis janggut nyambung tanpa obat. Kalau tidak percaya saya Kum Jebung Tobat, dibuka slide yang pertama. Nah, gitu. Ya. Kenapa saya hapus? Karena kejadian demo kemarin dengan disambungkan itu mirip dengan seseorang. Wah, itu bisa di demo, jadi akhirnya saya hapus saja untuk kembali ke TikTok begitu ya, untuk kembali bersih begitu ya, gitu. Dan bukan berarti Pak Moderator tidak bersih, karena itu kan pilihan ya, bukan berarti itu, karena sangat sulit sekali untuk menyambungkan yang namanya janggut dan kumis. Sangat sulit Pak. Dipaksa-paksa tidak semua orang mendapatkan berkah itu, betul Pak Moderator? Makanya harus syukuri, gitu ya. Itu juga salah satu dari materi gitu wae Pak, yang pasti teman-teman adalah orang-orang pilihan segala macam. Tapi ada hal yang lebih penting adalah kalau dari bahasa Pak KDM, ya saya ada di sini tentu tidak lepas dari izin dan penugasan dari Pak Gubernur. Ada 3 tahapan yang harus kita hadapi, kami hadapi sekarang dunia birokrasi di Provinsi Jawa Barat itu adalah berbicara tentang tahapan pertama adalah berbicara tentang tahapan tulisan. Nah, belum berbicara tahapan tulisan karena semuanya harus terlihat, harus ada bukti dokumentasi administrasi, dan ternyata itu adalah tahapan dasar sebagai fondasi. Jadi pada Sri Muri kemarin mencoba menulis kembali sebuah buku tentang perjalanan spiritual kami kemarin. Beliau tanpa banyak komentar pada saat kami minta yang namanya pengantar dari gubernur, tidak banyak komentar, tidak dibaca. Harus ilmiah, tanda tangan. Tapi ternyata selain fondasi dari tulisan ini, ada yang dilakukan oleh beliau adalah level lisan. Kenapa bisa level lisan? Karena pada saat bicara lisan atau pitutur itu, kita harus memiliki juga keyakinan bahwa kita percaya dengan individu tersebut. Kan kalau tulisan mah clear, tinggal dihamos, dibaca, ulang-ulang, pahami, hafalkan, dan mungkin implementasikan, selesai. Tapi pada saat bicara ke level lisan, kita harus yakin bahwa yang ngomong itu bisa dipercaya, betul nggak? Nah itu menurut level lisan, dan ada level yang sekarang kami mencoba untuk mengikuti gaya beliau adalah level rasa. Tulisan, lisan, dan rasa. Nah kalau urusan rasa ini kami juga belum bisa menguasai itu. Oleh karena itu kenapa kita bicara hal tersebut hari ini? Itu semua juga berasal dari falsafah nilai luhur yang ada di budaya Parung Urang. Ini orang Sunda semua kan? Bukan, yang bukan Sunda siapa? Di mana? Cianjur. Ya. Yang lain bagi papan terus. Kalau saya datangnya ke Samarinda dulu. Iya. Karena Samarinda itu kalau dinas luar paling aman maklum ke istri. Mau kemana Pak? Samarinda. Padahal sekali saya namanya tidak. Kenapa bohong? Oke, mau lihat orang Sunda. Kenapa saya sebutkan orang Sunda? Semangatnya adalah sebuah negara besar itu akan maju, akan kuat dengan memegang teguh falsafah dari nilai-nilai luhur budayanya masing-masing. Dan hal ini menjadi penting karena teman-teman adalah para pemimpin di lingkungan mahasiswa, universitas kemahasiswaan, dan besok lusa adalah bukan hanya penerus kami, tapi mungkin pengganti kami. Karena kalau penerus bisa saja apa yang kita bangun sekarang dengan segala kekurangan diteruskan kekurangannya. Beda dengan pengganti, mungkin ada yang tidak bagus di generasi sekarang, ganti dengan yang lebih bagus.
jangan diganti dengan yang lebih ribut, kan begitu ya. Nah itu semangatnya. Untuk itu mah punya Bung Toba, udah ya, gambar yang itu punya Bung Toba. Kita masuk lagi next ya. Apa sih kalau kita bicara tentang Jawa Barat? Kalau bicara resminya di pemerintahan, kita semua memiliki kelebihan, yaitu berbicara tentang punya kesempatan untuk bermimpi. Siapa yang tidak punya kemampuan bermimpi? Acung, pasti punya kan semuanya. Dan mimpi itu silahkan dimanfaatkan karena gratis, karena berkat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kenapa mimpi itu juga harus kita yakini? Karena dari mimpi itu adalah sesuatu yang mungkin belum tentu bisa kita wujudkan, atau secara bahasa formalnya adalah visi. Harapan ke depan, Bapak yang jadi naon, kan begitu. Nah, nanya pun harus nanya kepada orang yang tepat. Bisa aja langsung dengan ngomong, Bapak yang jadi naon, jadi paus. Sederhana, tapi universal. Tapi pas bicara sama mahasiswa, Anda ingin apa? Saya ingin negara Indonesia begini, saya ingin kaya-kaya, saya ingin masuk surga, saya ingin rebahan, tapi lama duit, jangan begitu ya. Bisa dan tidak bisa tergantung dari kita sekarang. Oleh karena itu bicara visi misi jelas kok. Dalam lingkungan 2025-2045 ada visi Indonesia, ada visi Jawa Barat. Itu untuk bicara jangka panjang. Untuk jangka pendek dalam artian visi Indonesia 2025-2029, masa pemerintahan Pak Prabowo Gibran, masa pemerintahan Pak Kaden dengan Pak Erwan, dan juga di visi Jawa Barat 2025 jelas. Kenapa kita sandingkan? Persandingannya sederhana. NKRI itu adalah satu kesatuan, dan pemerintah provinsi adalah bagian penting dari mewujudkan visi dan visi NKRI. Oleh karena itu pada saat bicara tentang bersatu, berdaulat, maju berkelanjutan, otomatis di kita pun detail ini adalah tetap termaju dan berkelanjutan. Bicara selama 5 tahun, jelas ya, bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Setelah jadwal mungkin teman-teman sudah tahu, namun sih 2045, apa sih 2045 kan begitu. Nah, pesan dari Pak Gubernur yang sederhana adalah kita sekarang bagaimana mempersiapkan itu semua. Hari ini kita berbicara di sini adalah berbicara tentang menambah, menguasai, memahami tentang keilmuan secara formal dalam bentuk perkuliahan. Tapi di ruangan ini tidak hanya berbicara itu saja. Di ruangan ini kita sudah ditambah dengan poin penting adalah penguatan mental, penguatan pemahaman sebagai calon pemimpin di masa yang akan datang. Dan paling biasa memimpin Babaturan, siapa jadi bunggal kan begitu ya. Jika bahwa yang ngomong, saya pernah membaca buku namanya Influence Without Authority. Di situ dimunculkan bahwa kita bisa melakukan atau menggerakkan seseorang tanpa perlu strata dalam kelembagaan. Artinya kita berteman, tapi kita bisa mempengaruhi teman untuk melakukan kebaikan. Kalau sekarang jelas berstrata, powernya ayah, direktur ayah, reng-rengannya ayah, deka, segala macam itu ada. Tentu ada sebuah SOP yang harus kita ikuti. Tapi memang atur aturan. Dan itu menjadi tantangan kita semua di dunia organisasi yang sangat cair. Dan teman-teman di sini berlatih untuk bagaimana bisa menjadi bagian penting tersebut. Karena sudah diatur ya. Di dalam kehidupan itu ayat terus diatur, ayat pemimpinan, ayat pengikutnya. Tidak mungkin semua jadi pengikut dan tidak mungkin semua jadi pemimpin. Meskipun ada sekarang semuanya IPK 3,5 ke atas, amin. Amin. Terus apa? Yang kedua ayat campur. Yang pasti adalah tidak akan semuanya besar-besar memimpin. Meskipun IPK Sarwa lebih pintar, ada saatnya yang memimpin itu satu orang. Yang lain apa? Pendukung berarti kan. Ulah dimakil, jadi ketua RT, terus diberhentikan karena warga tidak puas, karena malah RT sendiri kan jangan begitu. Jadi ketua RW karena tidak dipakai, dilengsarkan, bikin RW sendiri, tidak begitu. Nah di sini mental-mental itu kita harus persiapkan untuk pada akhirnya saling berkontribusi dari diri kita, potensi kita masing-masing, secara garis besar kenegaraan mewujudkan itu.
Nah, kalau mungkin Bapak dan Ibu ada semua sering menonton media sosialnya Pak Gubernur, pasti sering mendengar istilah lembur diurus, kota ditata, Jabar istimewa. Itu adalah semangat, adalah juga mimpi dan dipastikan arah dari pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk 5 tahun ke depan. Untuk 5 tahun ke depan. Bagi adalah Jabar istimewa, gitu ya. Itu yang menjadi jargon dan dipastikan adalah langkah-langkah Pemprov Jabar terukur untuk melakukan itu. Terus pertanyaannya adalah, kalau Pak Karok suka rapat nggak soal HDM? Mungkin ada pertanyaan begitu. Yang kami hadapi sekarang adalah pemimpin yang sangat unik, teman-teman semuanya, Bapak dan Ibu semuanya. Pak Gubernur adalah pemimpin yang anomali kami sebut. Mungkin saya 2005 lebih masa kerja lebih lama. Tapi dari gubernur-gubernur terdahulu ini paling aneh gitu bahasanya. Ini yang paling unik, yang tentunya kembali menjadi laboratorium kami, mungkin laboratorium kita semua untuk yang namanya model kepemimpinan yang diperlukan mungkin saat ini. Kenapa? Ini mau jujur saja, Pak Warek, Direktur, kami itu tidak pernah rapim dengan Pak Gubernur, Pak. Sampai bulan sekarang, dari mulai Februari udah dilatih, baru rapim 1 kali. Dan buat beliau tidak perlu rapim. Yang seperti adalah action. Pertanyaannya, kami harus action seperti apa? Nah, pada saat rekan-rekan mahasiswi mungkin juga sering menonton Instagram beliau, TikTok beliau di pagi hari ini jalan di sawah, katanya selamat pagi warga Jabar, ya gitu ya. Hari ini itu bahasa beliau, buat kami itu adalah momentum perintah. Termasuk kemarin Pak Gubernur sudah mengeluarkan surat edaran tentang pemberhentian penebangan pohon di hutan-hutan yang ada di wilayah Jawa Barat, tentu bicara kewenangan provinsi sekaligus untuk yang kewenangan pusat himbauan. Kenapa? Kebetulan minggu kemarin kami bersamai beliau untuk turun langsung di Sumbar, Sumut, dan di Aceh. Dan bahasa beliau adalah agak sulit kita berbicara tentang siapa yang berbuat kerusakan, siapa yang menerima dampak bencana. Beliau juga sambil nyarande apa ya bahasa Indonesia sambil ngelawan kedai gitu ya, sambil bersandar di kursi beliau sampaikan agak sulit. Siapa yang berbuat untuk kerusakan alam dengan siapa yang menerima bencana itu berbeda. Artinya bahwa doa kita adalah kita berharap menjadi bagian penting dari jangan menjadi korban bencana, tetapi juga jangan menjadi bagian dari kerusakan alam. Artinya apa? Sekarang beliau sedang mencanangkan juga penanaman pohon. Secara pribadi beliau sudah beri contoh, secara program adalah program penanaman pohon di tempat-tempat eks bantaran sungai dan juga di bekas sempadan jalan yang ada yang pernah lewat ke Subang tuh. Yang suka lewat ke Subang. Kan sekarang sudah tidak ada lagi tuh yang namanya pedagang kanan kiri. Nah itu akan ditanami, salah satunya yang akan ditanami adalah berkaitan dengan pohon kelapa. Pohon kelapa nanti ada penjelasannya, gitu ya. Itu juga menjadi penting adalah sekarang bagaimana kita berusaha nanam kayaknya. Jadi kalau sekarang program mahasiswa, mahasiswi, para pimpinan di organisasi kemahasiswaan, urusan dengan alam menjadi penting. Karena kalau kita menjaga alam, alam menjaga kita. Memang teorinya tidak langsung ya, tetapi itu yang harus kita kuatkan. Karena pada saat kami melihat kemarin, kebetulan saya melihat titik yang paling terdekat di Sumatera Barat, namanya Kecamatan Kecamatan Paua, Kota Padang. Kami datang ke sana karena memang jadwal beliau itu super padat. Pak Warek, kami turun dari Jakarta langsung ke Padang. Dari Padang kan teorinya mau rapatnya, kita mau ngapain bla bla bla, tidak ada rapat teman-teman. Turun di Padang langsung ayo kurang belanja ke pasar. Dan kemarin kami membawa 2 koper kabin isinya uang cash. Karena pada saat bicara tentang bantuan kita mau 7 miliar bicara cash. Karena pada saat kalau kita via transfer, bank di sana akan kesulitan juga pada saat kita mencairkan. Jadi kita bawa cash langsung belanja ke pasar dan punten langsung. Ini celana dalam ada berapa? Sabarahaeun. Kurang sudah kan? Cangcut sabarahaeun. Begitu.
120 juta, bayar. Langsung ada tim kwitansi, ada tim SPK, ada tim foto, ada tim segala macam, memastikan akuntabel dari sisi administratif. Sehingga ada ngelui kemarin teh, Bapak sekarang menjadi pasukan baru ya, pasukan apa cina? Tim penjinak bon. Kan kalau bisa nama gelar tim penjinak bom, ini tim penjinak bon. Kenapa harus tim penjinak bon? Karena akuntabilitas menjadi penting. Tidak cukup niat baik, balanya yuk sekian ratus juta, yuk tikar sekian, tidak. Ada juga backup untuk bagaimana itu akuntabel. Dan itu adalah tugas-tugas kami. Tugas-tugas kami yang menjadi tim Pak Gubernur. Mungkin teman-teman melihat di media sosial, di TV Pak, abring-abringan di jalan, dan lompatan itu hal dan segala macam. Tujuannya adalah yang tadi, bagaimana kita sirkular ekonominya berada di wilayah Padang, terus juga barang-barangnya fresh, dan bisa dikirimkan ke lokasi yang memang betul-betul dibutuhkan. Pak Gubernur kemarin menyewa 2 pesawat kecil Susi Air, dan beliau meminta berangkat ke lokasi yang belum terjamah oleh bantuan. Akhirnya dipilih adalah pertama ke Sibolga di Sumatera Utara, yang kedua beliau berangkat ke Aceh Tamiang melalui 2 landasan kecil. Pertama di Sibolangit dan lanjut ke Langsa. Dan Langsa pada saat beliau turun dengan Susi Air adalah pesawat pertama yang mendarat di bandara tersebut, karena bandara itu tertutup oleh aliran lumpur dan pepohonan. Jadi warga sekitar dengan terutama TNI, Polri bahu-membahu membuka akses bandara kecil itu untuk bisa mendarat. Nah, yang bikin beliau terjunnya adalah pada saat turun di Langsa pergi ke Aceh Tamiang, disambut oleh anak-anak. Tahu nggak teriakan mereka apa? Bapak Aing minta duit. Artinya dengan TikTok, dengan medsos mereka tahu bahasa Sunda. Bapak Aing minta duit. Kata Pak Gubernur, asal di Purwakarta ini mah, kan begitu ya. Tapi itu kenyataan bahwa artinya kehadirannya pun bukan bicara dirindukan saja, tapi juga meyakini bahwa kemanusiaan tidak ada batas. Dan kita kembalikan tadi bahwa itu terjadi karena kerusakan alam yang masif yang terjadi di Bukit Barisan. Nah, balik lagi ke yang Padang tadi, Kampung Pauwa. Jadi kami melihat secara langsung memang kampung terhilang, Pak. Jadi aliran sungai itu menghilangkan kampung menjadi sungai, dan sungainya itu kan bukan sungai di Bandung ya. Kemarin kami lihat tapi 30 meter turun ke bawah. Nah, si sungai yang asalnya sungai itu menjadi tumpukan lumpur dan kayu-kayu. Jadi bicara kehilangan kemarin secara hitungan jiwa, pada saat kami kemarin hadir di sana itu hampir 406 orang belum ditemukan dari keseluruhan. Jadi pada saat kita bicara bantuan, sekarang simpel saja. Kalau teman-teman misalkan mau memberikan bantuan, pastikan bantuan itu sampai ke tempat yang dibutuhkan. Itu menjadi penting. Sehingga Pak Gubernur insya Allah juga doanya dari semuanya, besok beliau akan berangkat lagi ke Takengon. Kenapa harus ke Takengon? Selain juga belum terakses, di sana ada 46 warga Jabar yang terjebak tidak bisa pulang. Besok rencananya beliau akan hadir ke sana, salah satunya menjemput dari warga Jabar yang ada di Takengon di Provinsi Aceh. Ini baru 1 slide Pak. Saya dapat berapa menit? 15 menit. Oke, demikian Pak belum ya. Ya, lanjut next. Nah, bicara tema pembangunan. Jadi kalau misalkan teman-teman terpapar, kenapa sekarang ributnya urusan jalan? Kenapa ributnya adalah urusan infrastruktur? Karena 2025 fokusnya adalah penguatan fondasi aksesibilitas layanan dasar. Jadi yang namanya Dinas BPR, Dinas Perkim, Dinas Perhubungan itu memiliki anggaran yang luar biasa. Bahasanya sudah triliun anggarannya. Dan target beliau adalah 2026 seluruh jalan yang menjadi kewenangan provinsi itu lecir. Tahu lecir? Mulus. Tapi juga jangan terjebak bahwa enggak, jalan ini tidak mulus. Bukan begitu. Karena kewenangan jalan provinsi tidak semua jalan yang ada di Jawa Barat. Ada kewenangan kabupaten kota, ada kewenangan desa. Dan pada saat beliau di lapangan, Pak, kita nggak bisa membedakan di jalan mana. Beliau bantu, tapi mekanismenya berbeda. Kalau jalan kabupaten berarti melalui mekanisme bantuan keuangan. Kalau jalan desa, bantuan keuangan ke pemerintah desa. Tapi kalau jalan provinsi aja gitu ya, langsung oleh
Dinas BMN. Termasuk juga PJU-nya. Kenapa harus ada PJU? Karena juga jalan itu fungsinya tidak hanya dilewati saja, tapi di malam hari juga ada unsur keamanannya, plus untuk menjaga jalan itu bagus, drainase kanan kirinya pun digarap sekaligus. Itu namanya infrastruktur dan diharapkan bisa kuat dalam jangka waktu yang cukup panjang. Dalam 2 tahun itu yang menjadi program. 2026 kita berbicara pemetaan distribusi akses layanan dasar, termasuk juga urusan PJU, termasuk juga urusan listrik masuk desa, termasuk juga urusan pembangunan ruang kelas baru. Itu menjadi fokus dari pemerintah Provinsi Jawa Barat di 2 tahun awal. Dan targetnya di 2027 adalah kita mulai berbicara tentang peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Bukan berarti tadi infrastruktur ditinggalkan, tapi dengan investasi 2 tahun tadi, minimal angka yang ada tinggal bicara pemeliharaan. Tapi pada saat berbicara tentang fokus peningkatan kapasitas sumber daya manusia, ini sudah tercantum dalam RPJMD, sudah tercantum di dalam dokumen yang resmi ada di pemerintah Provinsi Jawa Barat. 2028, 2029 kita berbicara tentang peningkatan daya saing daerah. Jadi harapannya adalah kita bisa paham ini untuk menjadi bagian dari kontribusi kita seperti apa. Atau kalau bukan kontribusi, kesiapan kita seperti apa. 5 tahun ke depan, kuliah kena tuh, kan begitu. Atau sudah lulus, atau kami lanjut S2, atau kami langsung bekerja, atau kami lagi kuliah juga sudah bekerja, atau semuanya, itu adalah pilihan. Tapi yang pasti adalah tetap seperti sekarang simpulin. Dulu itu kan kami teh ingin bekerja, berarti ingin banyak kerjaan. Dikabul sama Allah teman-teman ya. Hari ini banyak kerjaan, doanya beda deh ya. Banyak kerjaan lah, capek kan begitu. Setelah banyak kerjaan, tunggu naon supaya banyak duit. Nah, shortcut aja doanya, ya Allah, semoga kita banyak duit yang halal. Lu ada urusan kerja dan tidak mau, itu kan proses kan gitu. Dulu doa saya ingin bekerja, salahnya. Jadi ingin banyak duit yang berkah. Nah, bekerja itu bagian dari ikhtiar. Banyak duit adalah hakikat. Kenapa? Banyak duit pun tidak menjamin hakikat kehidupan yang namanya bahagia. So, teman-teman melihat saya, emang banyak duit belum tentu. Bisa aja kan namanya Pak Andri KW itu duitnya banyak, tapi dipercaya oleh bank. Tahu nggak dipercaya oleh bank? Tidak semua orang dipercaya ya. Nah, dipercaya oleh bank, bahasa sederhananya mah SKN ya Pak, ya gitu. Selanjutnya bicara tentang gambaran Jawa Barat, mungkin teman-teman, Bapak dan Ibu, nextnya adalah next pintu. Nah, ini mau dibaca saja. Ini yang sedang kita hadapi. Ada potensi di sini tentang 50,76 juta jiwa. Ada potensi masalah di sini manakala generasi muda di Jawa Barat tidak dipersiapkan sebaik-baiknya. Kemarin Pak Gubernur di acara pelantikan Kuarda, pelantikan Basnas, pelantikan DKM Aljabar berbicara sesuatu yang seolah-olah sederhana. Pertanyaannya adalah, coba kita hitung diri kita saja. Dalam satu hari, berapa menit kulit kaki kita bersentuhan dengan tanah secara utuh? Sederhana kan? Malah mau disebut 24 mungkin kita tidak menginjak tanah secara langsung. Pasti ada kaos kaki, pasti ada sendal, pasti ada sepatu, pasti ada karpet, pasti ada tegel. Sangat jarang kita bersentuhan dengan alam. Dan kalau teman-teman punya adik atau punya keponakan yang masih kecil segala macam, kenalkan dengan alam lebih dini. Yakinkan lompatan di musim depan sintetis ya, minimal sigar rumput ya, begitu kan? Yakinkan berlari-lari di rumput, berlari di kebun, digigil rengit segala macam, itu bagian dari keakraban kita dengan alam. Bagaimana wajah tiba-tiba membongkar karena disuruh gilut begitu ya, segala macam, itu adalah bagian dari kekuatan kita untuk menghadapi tantangan lebih besar di masa depan. Kenapa? Tadi rumusnya, kita akrab dengan alam, alam akan menjaga kita. Nah, sebelum berlanjut, Pak Karoteh, karo kesejahteraan rakyat. Apa yang maksud kesejahteraan rakyat? Nah, secara visual terlihat bahwa saya sejahtera ya.
Oke? Ini karena jabatan. Kalau saya di disorder mungkin saya lebih atletis. Terkadang alasan. Jadi pas biro kesra, kebetulan saya juga senang makan dan saya selalu kasihan Pak Warek kalau melihat tukang dagang, tukang cuanki kasihan, tukang cilok kasihan, gorengan apalagi Indomie rebus, komo, sehingga dari kasihan itu kami sering berinteraksi dan bertransaksi. Yang akhirnya ini hasilnya bersinergi dalam ukuran yang sesuai dengan jabatan, yaitu sejahtera. Kalau di depan rada aman sebetulnya penampilan saya, napasnya mungkin agak kelihatan siluetnya. Meskipun ada kelebihan, pokoknya dari semuanya, dengan ukuran badan yang custom ini, baju tidak disetrika pun relatif akan rapi. Percaya, dipakainya langsung gelap, ya? Gitu. Itu kelebihan. Artinya adalah kita maknai sesuatu yang nyata itu hal-hal positifnya. Dan yang belum negatif mah tetap pasti ada. Kehidupan pasti ada dua, yin yang positif negatif. Saya mencoba memaknai bahwa kita tetap optimis, berpikir positif untuk segala hal, kecuali kalau kamu mau dicek yang positif. Nah, untuk biro kesra, next, biro kesra ini kita secara struktur berada di bawah asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Dan di bawah kami ada beberapa urusan bina mental spiritual, urusan pelayanan dasar, urusan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan sosial. Dan kalau berbicara regulasi, ada yang namanya pembagian kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten kota yang bicara tentang konkuren, 32 kewenangan pemerintah daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dan fungsi koordinasinya ada 16 kewenangan yang di biro kami. Sehingga kami itu dipelesetkan juga Pak Warek, Bu Direktur, selain biro kesra, kami pun disebut biro kersa. Dalam bahasa Sunda, kersa itu mau disuruh apapun, ditugaskan apapun, kami siap. Begitu. Apalagi kalau Pak Gubernur bisa memerintahkan 24 jam, rekan-rekan. Sehingga sebuah doa yang sederhana dari kami kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah, ya Allah, kalau Pak Kadek menelpon, saya lagi main HP, jam berapapun. Karena dari kedua harus diangkat. Lama diangkat, tidak akan ditelepon lagi. Dan tidak ditanya lagi, silakan Pak. Begitu ya. Oke. Nah, nextnya adalah tadi 16 pembagian kewenangan itu ada di sini, dan ini fungsi koordinasi kami sekaligus juga sering juga menjadi fungsi untuk eksekusi. Contoh pendidikan, kesehatan, sosial, bawahnya banyak lagi. Urusan pemuda, olahraga, kebudayaan, tenaga kerja itu urusan kami. Dan kami hadir di sini sekarang melaksanakan dua fungsi di luar 16 kewenangan ini, yaitu berbicara tentang fungsi absolut dari pemerintah pusat. Pertama berbicara tentang agama, yang kedua berbicara tentang perguruan tinggi. Dan itu kami lakukan, kami jalankan dengan sesuai kemampuan kami, dan kami yakin biro kesehatan bukan hanya saya saja. Ada Bu Imas, ada Pak Sofyan, ada Pak Dena, dan juga teman-teman hampir 100 orang di kantor kami yang menggawangi tugas fungsi ini. Selanjutnya juga pemerintah Provinsi Jawa Barat kan kalau ibarat namanya pusat itu orang tua, provinsi itu kakak yang baik, dan kabupaten kota sampai desa adalah adik-adik yang baik. Agregasi ini menjadi penting karena next ya, hubungan ini menjadi penting karena bagaimana rakyat pun tidak tahu ini problem di sini, oh sampai kewenangan, tidak bisa kita bicara itu. Itu bukan kewenangan saya, itu punya kabupaten, tidak bisa. Karena kalau warga yang sakit harus diobati, kan begitu. Sehingga kita membangun sebuah tata hubungan agregasi antara pemerintah pusat, pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi, kecamatan sampai ke level desa. 5.311 desa yang ada di Jawa Barat itu kita setting terkoneksi untuk bagaimana memberikan yang paling terpenting pelayanan publik. Meskipun tentu dalam perjalanan ayawe lumislut begitu ya, karena kalau pohon bambu pun tidak tumbuh sempurna semua, ada yang melengkung. Itu sebuah proses. Yang penting adalah secara skema konsep pemerintahan kita berusaha mengoptimalkan semua unsur. Jadi tidak ada di sini misalkan pimpinan masuk yang paling jago, tidak ada. Semuanya juga
menjadi bagian, menjadi pajol untuk bersama-sama menghasilkan kesuksesan yang hadir secara bersama-sama. Ini sebagai gambaran secara umum, dan detailingnya juga ada. Pak Gubernur itu istilahnya 9 langkah. Next, bicara 9 langkah jabatan istimewa, dibaca saja ya, kalau dijelasin ini sampai maghrib soalnya. Yang pasti adalah inline dengan cerita tadi, langkah pertama atau langkah kehiji posisinya itu di misi ketiga. Langkah pertama adalah infrastruktur, yaitu jalan lecir. Yang kedua, pembangunan rumah rakyat miskin. Yang ketiga, 100% elektrifikasi dan sanitasi lingkungan. Jadi langkah-langkah tadi itu sudah terdokumentasi secara perencanaan. Meskipun mungkin teman-teman tidak melihat Pak Gubernur rapat, rapat, Pak. Tidak ada rapat. Jalan yang tadi semangat beliau adalah bukan lagi bicara lisan, tapi bicara rasa. Kebayangkan Bapak Ibu atau adik-adik pengen tahu Pak Warek lagi mikir apa sekarang? Susah, Pak. Atau teman-teman sebelah, yang sebelah mikir apa, main HP, apakah nulis apa yang saya omongkan atau ngechat Pak Bogo, kan kita tidak tahu. Nah, itu yang harus kita kuatkan dari si intuisi. Dan sekarang Pak Gubernur lagi men-challenge kami untuk memastikan bisa untuk birokrat Provinsi Jawa Barat mengikuti gaya itu. Seperti kemarin, acara kemarin gabungan dari 5 acara. Pertama, pelantikan pimpinan Basnas, kedua, pelantikan BKM Al-Jabar, ketiga, pelantikan Puarda Jabar termasuk mabidannya, keempat, peringatan Hari Guru, kelima, pelantikan pengurus PAUD. Dan beliau request ke masing-masing pimpinan berbeda. Kalau misalnya kan, kamu siapin, pokoknya penceramanya harus Gus Muwafiq. Selesai. Jelas kan, perintahnya bisa Pak. Jadi aman. Tinggal komunikasi dengan Gus Muwafiq, alhamdulillah beliau kemarin hadir dan bisa memberikan tausiah. Ke Kadis Pendidikan beda lagi perintahnya. Pak Kadis, teng gitu kata beliau. Tahu nggak perintahnya? Pak Kadis, teng kan gitu beritanya. Tapi seorang Kadisdik Jawa Barat jawabnya, siap Pak Gubernur, langsung dikontak. Ternyata beliau kontak Andika Kangen Ben. Dan saya baru tahu pas kemarin nyanyi di Jatinangor, pokoknya tahu lagunya. Berarti Pak Kadis sudah level rasa itu udah beda. Ya kan dia udah udah itu ya, sopnya teng kan gitu, langsung siapa? Namun dia teh. Saya masih sebut kan, kebayang kalau saya di klub kan bingung. Nah, itu gaya beliau yang memang ya buat saya challenge lah, Pak Warek gitu ya, luar biasa. Dan yang paham tentang Pak Gubernur seperti itu berarti orang-orang lama yang sudah sering membersamai beliau. Nah, kami sekarang lagi mengejar tuh bagaimana paham tentang itu. Tanya saya suruh dan punya gitu ya, gitu. Nah itu langkah-langkah ini diterjemahkan dalam komunikasi rasa memang cukup menegangkan. Jadi mungkin teman-teman rapat di di perkumpulan mahasiswa tuh ngomong tapi langsung paham bahwa kita harus begini, oh kan keren gitu ya. Andaikan meskipun terus terang pengalaman pribadi udah hese gitu ya. Saya juga bupati saya itu sering merokok garpit, dan kalau garuk-garuk di dahi kanan berarti habis garpitnya. Saya tahu itu karena simptomnya saya paham. Saya tahu gejala yang saya membersamai beliau lebih dari 1 tahun. Suatu saat beliau garuk-garuk, dengan pendeknya saya keluarin garpit, Pak rokok, yang artinya tidak semua gejala atau simptom itu persis dengan apa yang kita survei tadi. Tapi itu bisa kita pelajari dari sisi gejala. Jadi kalau Pak Warek misalnya pagi-pagi senangnya ngopinya di mana gitu ya, kopinya apa, perlu juga kita paham. Bukan berarti kita jadi penjilat, tidak. Tetapi kita harus paham tadi gejala, simptom yang terjadi dan kita bisa analisa secara keilmuan kita. Nah itu mungkin menjadi challenge lah bagi para calon pemimpin. Bisa saja lihat anak buah, pas kita diskusi ada wajah-wajah yang tidak setuju. Tiba-tiba uratnya menegang, tiba-tiba sedikit keringatan, tiba-tiba gelisah. Mungkin mau menolak dengan keputusan, tapi tidak mampu. Nah itu harus coba kita pahami itu. Kita ajak ngobrol, kita ajak diskusi, sehingga keputusan yang diambil akan menjadi minimal bolanya agak bulat atau bola lebar. Itu mungkin semangatnya. Dan nextnya lagi adalah kami punya data, mungkin UPI dengan LLDT punya data berbeda. Kami punya data ini di Kota Bandung ada 107 perguruan tinggi
dan juga di Jawa Barat ini ada 190 sekolah tinggi, akademisi, institut, politeknik. Ini data secara umum yang kami olah di Polres saja. Dan ada strategi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota dengan provinsi terkait perguruan tinggi. Kalau dengan UPI mas sebetulnya seperti ngebejaan bulu tubuh atau bahasa Indonesia apa ya, menyampaikan hal yang sudah kita lakukan. Kerjasama kita dengan UPI adalah kerjasama yang berkelanjutan dengan segala dinamikanya, dengan segala momentum kamari yang namanya KKN tematik, dengan segala plus minusnya, tapi semangatnya adalah penyempurnaan. Karena bicara kita tentang KKN tematik, trennya adalah KKN tematik bukan sekarang saja, sudah lama direncanakan, sudah lama dilaksanakan, sudah lama didiskusikan, dan sudah lama menjadi MOU termasuk kesepakatan pemerintah provinsi, kabupaten kota dengan UPI itu sendiri. Tapi tentunya juga seiring perubahan kepemimpinan, ada juga model-model yang mengikuti tadi bahasa rasa dari Pak Gubernur kita, Pak Wagub, Pak Sekda yang harus kita jalankan sekarang. Nah, sekarang balik lagi ke yang tadi Pak, balik lagi ke infrastruktur, bagaimana memberdayakan mahasiswa-mahasiswi yang ada di Jawa Barat ini bisa terlibat langsung dalam pembangunan infrastruktur di Jawa Barat. Kami kemarin sudah melakukan yang namanya, kalau bahasa resminya kan ada sasaran, orkestrasi, mobilisasi, kerjasama tematik terintegrasi, kita makan bahasa Murwakantinya supaya begitu ya. Implementasinya adalah yang dilakukan kemarin oleh Pak Gubernur, melaksanakan MOU dengan 38 universitas yang memiliki program teknik. Kenapa dengan program teknik? Karena diharapkan semangat sederhananya begini, setelah MOU tersebut, mahasiswa-mahasiswi jurusan atau program teknik, khususnya teknik sipil yang ada di seluruh wilayah Jawa Barat, menjadi bagian penting dalam proses pembangunan infrastruktur di Jawa Barat. Jadi mahasiswa dalam posisi bisa magang, tapi juga bisa mendapatkan yang namanya salary sebagai bagian dari tim konsultan, bagian dari pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat, sehingga dilakukan MOU. Nah setelah itu what's next? Banyak juga tidak hanya teknik sipil, tapi juga semua keilmuan-keilmuan seiring dengan target-target yang sedang diharapkan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Itu yang tematik. Bicara KKN jelas, KKN yang lain adalah yang sudah kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya, kita sempurnakan tahun ini adalah untuk membidik yang namanya problem yang ada di Jawa Barat. Nah problemnya salah satu yang masih tinggi adalah stunting. Yang kedua bicara tentang persampahan. Yang ketiga bicara tentang pengangguran. Malah sekarang trennya juga terkait tentang AIDS ya. Datanya sekarang meningkat. Nah teman-teman ini terutama mahasiswa-mahasiswi menjadi bagian penting untuk menyuarakan penyelesaian atau konsep penyelesaian dari problem-problem di Jawa Barat. Pak, tugas saya apa? Nah, tugasnya adalah yang paling utama, yang paling penting adalah bagaimana mensosialisasikan, menyamakan pemahaman antara program pemerintah dengan yang terjadi di lapangan dengan menggunakan bahasa rakyat. Kalau di tahun-tahun sebelumnya kita evaluasi ya dengan UPI, Pak, masuk udah turun, alat kerja tidak ada, gitu ya. Sehingga teman-teman juga tidak bisa langsung implementasi di lapangan. Nah, itu kita coba sempurnakan bahwa kalau bicara tentang alat kerja, kita berhubungan juga dengan pihak-pihak yang lain. Dalam artian CSR dari perusahaan, kemampuan anggaran pemerintah. Nah, kami melihat itu bahwa yang terpenting sekarang adalah pemahaman teman-temannya dulu. Ada stuntingnya namun, kan begitu. Urusan penyelesaian persampahan seperti apa? Nah, itu yang kami kumpulkan sekarang dalam modul yang lebih sederhana untuk mudah dipahami, sehingga pas turun ke lapangan itu kami melakukannya sampai level ini. Nah, pada saat ternyata butuh alat kerja, tentu kami juga bisa membantu mengawal, mempertemukan dengan pihak-pihak baik secara kedinasan ataupun secara keorganisasian atau secara kelembagaan yang lain. Gitu. Itu yang sedang kita bangun, dan Bu Imas ini sedang kejar-kejaran dengan kami, Pak Walek, untuk memastikan modul itu tidak hanya bahasa Dewa gitu. Jadi modul itu bisa mudah dipahami oleh teman-teman,
Dan ada PR buat teman-teman. Pada saat sosialisasi nanti berarti kita juga harus firm bahwa kami paham Pak, kami paham Bu, gitu ya. Jangan sampai yang ikut adalah komandan-komandannya saja, sementara anak buah tidak ikut tentang pelatihan atau sosialisasi awal. Di lapangan komandan riuh di kantor desa, teman-teman yang menjadi anak buahnya tidak tahu berbuat apa. Nah itu, karena kami juga pernah KKN gitu ya, kami juga pernah bagaimana KKN itu dengan berbagai bidang. Kalau di kami dulu pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan. Mungkin di dunia di UPI ada fokus dari si tugas secara keuniversitasan, tapi ada juga titipan pesan dari kami terkait bagian dari penyelesaian permasalahan yang ada di Jawa Barat. Bukan berarti langsung harus menyelesaikan sampai detail, tidak. Teman-teman cukup menyamakan yang namanya frekuensi antara pemerintah, antara universitas sebagai perantara di lapangan dengan masyarakat. Saya masih ingat dulu, zaman saya adalah berbicara tentang kebijakan top down dan bottom up, Pak Warek, Bu Direktur. Kita ngobrol tentang top down, di sisi sawah dia mama tengarti. Ini top down Pak, ini adalah tahapannya begini, cuci mata Aisyah mau ngomong. Akhirnya apa? Saya terinspirasi dengan Aslipan. Tahu Aslipan nggak? Oh nggak tahu juga ya namanya. Itu adalah alat untuk membuat nasi lah gitu ya, bukan rice cooker ya kalau dulu. Aslipan itu kan segitiga. Dan pas kami sampaikan, mak kewenangan pemerintah itu juga Aslipan. Oh menelitikan kemana? Tapi dibalikkan mah, gitu. Jadi di luar pusat, akhirnya pemerintah provinsi, dia kabupaten kota jadi desa. Jadi kalau ada problem, silakan berhubungan dengan desa dulu secara bertahap. Kecuali zaman sekarang, kalau serata tidak berjalan, DM, KPKDM, kan begitu. Itu zaman sekarang. Tapi tetap penyelesaiannya akan berproses melibatkan semua unsur tersebut. Nah, teman-teman harus bisa merubah yang namanya sosialisasi tadi menjadi bahasa rakyat. Itu tugas kita. Dan itu kami lakukan pada saat saya mahasiswa waktu itu KKN di Lembur. Next, ini berbicara tentang yang namanya aturan-aturan dan juga administrasi foto-foto. Kembali pada konteks strategi mahasiswa, saya sih ingin menyebutinnya begini. Selain secara konsepsi yang kita pahami secara umum sekarang, saya juga ingin menyampaikan tentang konsep-konsep karbon urang. Gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah terpapar yang namanya Pancawawiyah, apa itu Pancawawiyah? Apa gitu ya? Apalagi kemarin kita semua pengenalan untuk perkuliahan level SMA SMK harus memasukkan unsur Pancawawiyah. Meskipun kami dengan Bu Imas di Bogor, Bu Direktur sudah belum setelah yang masa orientasi itu ya, MPLS Pancasila gitu ya. Artinya adalah memang tidak mudah untuk menerapkan yang namanya nilai-nilai. Namun sih Pancawawiyah teh sebetulnya sederhana Pancawawiyah itu. Langsung pelarian ya tahu apa nama? Cager, bager, bener, pinter, tuh singer. Mungkin itu pernah didengar oleh teman-teman sepintas dan ternyata itu adalah nilai ukur dari budaya Sunda, dari budaya Priangan, dan itu sudah termaktub juga di dalam. Mungkin teman-teman di kampus pernah ke museum Perpustakaan Nasional di Jakarta ada. Dacanya, kalau besok bersama yang ke sana, coba dicari yang namanya Kitab Sanghyang Siksa Kandang Karsya. Ya, Kitab Sanghyang Siksa Kandang Karsya itu dibuat di 500 Masehi oleh leluhur Sunda Parahyangan. Kumaha bisa secara langsung fisiknya mah. Tetapi dari sisi teknologi, ChatGPT dan segala macamnya sudah ada yang mulai bisa menjelaskan tentang kitab ini. Atau yang pernah main ke Masjid Al-Jabar aja, yang pernah main ke Masjid Al-Jabar. Ayo bro, nggak ada. Oh bener itu udah ya. Kalian itu teman-teman jangan elek orang Cina ya. Saya pernah menerima Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Cina di Al-Jabar.
Dan beliau sampaikan bahwa rakyat kami akan selalu mengunjungi Masjid Raya Al-Jabar, bukan berbicara sentimen dari agamanya. Nah, agamanya beda, kan begitu. Tapi buat kami di Bandung itu, sebelum berwisata ke kota Bandung, kita berkewajiban turun dari kereta cepat bus, menyempatkan untuk mampir ke satu bangunan yang seperti bunga teratai yang sedang mekar. Itu ngobrol masjid nggak? Tapi mengobrolkan Masjid Al-Jabar ada dari Google, sehingga berbondong-bondong lah wisatawan Cina itu ke Al-Jabar, bukan sholatnya, tapi fotonya yang dinikmati lah selesai. Nah, di Al-Jabar itu di bawah ada museum, dan di museum itu ada replika tentang kitab Sang Hyang Siksa Kandang Kalsi. Jadi menang ke Al-Jabar, meskipun ada jadwalnya, coba masuk ke museum tersebut. Itu sebenarnya museum tentang perjalanan Rasulullah, tapi di situ juga ada tentang perjalanan keislaman di Jawa Barat, dan di situ ada replika Sang Hyang Siksa Kandang Kalsi. Bicara tentang cager, kan kita semua udah tahu ya. Kenapa kita bisa mengumpul di sini pada pagi hari ini? Karena cager. Dan kalau itu cager maka luar, kan begitu. Tapi pengertian cager yang secara utuh sudah muncul di sana, tinggal dibaca. Adalah tentang pertama sehat secara fisik, yang kedua sehat secara mental, dan memiliki pemahaman yang lurus. Dia tidak hanya fisik saja, orientasi kita pun harus lurus. Termasuk tentang orientasi tentang fokus agama, orientasi kita tentang NKRI. Seperti kasus kemarin di Jakarta apa yang anaknya merakit bom kan ya. Nah, mungkin di sini kita juga sampaikan ke teman-teman bahwa hati-hati manakala teman-teman punya anggota, punya teman yang lebih banyak menyendiri tapi pintar. Cara terbaiknya adalah apa? Dirangkul, dalam artian didekati, diajak ngobrol. Karena waktu kejadian kemarin anak tersebut merasa terbuli oleh suasana, terbuli oleh lingkungan, dan aktif di karya ilmiah remaja, ada yang akhirnya melukai banyak orang. Jadi artinya apa? Bicara tentang hubungan kemahasiswaan secara individu pun, yang kalau teman-teman tidak mampu secara kemahasiswaan, lapor ke guru direktur, kepala dekan, dan pembimbing. Pak, dia ada ya geli, gitu kan? Khawatir, dan kelihatan menyendiri, orientasinya berbeda. Nah itu berarti kan mungkin sehat secara fisik, tapi secara orientasi berbeda. Bisa ekstremisme, bisa terorisme, kan begitu. Karena tidak menutup kemungkinan yang namanya usia-usia begini itu usia penasaran, usia-usia yang ingin menemukan, ini mau baru deh, kayaknya lebih baik deh, kayaknya begini. Tugas kita di organisasian adalah menjaga yang namanya pemahaman itu tidak berkembang. Karena jelas kuncinya sederhana, kita Pancasila, NKRI selesai, kan begitu. Itu juga menjadi PR kita sebagai para pemimpin di level mahasiswa. Bagur, nah kalau bagur mau udah pada tahu ya. Pertama adalah berbicara bagur tentu kepada sesama, kepada keluarga, kepada orang tua, dan ada titipan bagur itu juga kepada alam. Tadi balik lagi, bagur kepada alam cara terbaik apa? Buang sampah sesuai dengan aturan, kan begitu. Ke atasnya lagi berarti biasakan kita menanam pohon, menjaga yang namanya pohon-pohon yang ada. Lebih jauhnya lagi, pada saat kita melihat ada yang menebang pohon, ditegur. Tidak bisa menegur, dilaporkan. Tidak bisa melaporkan, di video viralkan. Kan begitu, ya. Itu menjadi salah satu langkah kita untuk menjaga alam. Dan itu adalah masuk ke dalam kategorisasi dari bagus. Bagus. Nah, kalau urusan benar, jelas tadi berintegritas, jujur, dan berpikir bertindak sesuai koridor yang benar. Itu mah jelas ya, benar mah lempeng. Termasuk waktu kemarin gue hadiah emas di Mekah, Pak. Ada yang nanya, hotel anu belah mana? Lurus. Karena bingung bahasa Arabnya, sirotol mustaqim. Alhamdulillah, maksudnya lurus.
Karena sudah itu. Termasuk juga menemukan bahwa nyebrang jalan di Arab itu bisa dengan bahasa Sunda. Jadi ternyata kan dengan begini teh kita nyebrang jalan itu diberi peluang oleh semua orang dari Arab itu untuk memberhentikan mobilnya. Bahasa saja suwe. Kami coba. Nah, karena urusan dengan suwe, saya kan ingat ini teh kalau di Sunda mah menunggu ya. Nah, saya coba nyebrang, menunggu berhenti. Berarti bahasa Sunda juga bisa menjadi bahasa universal. Menunggu berhenti mobil semua. Karena mirip dengan tadi suwe tadi. Yang keempat adalah pinter. Pinter adalah salah satunya kenapa teman-teman kuliah UPI. Jadi pertama, ya, kunaon beli UPI, hayang pinter, hayang berwawasan dan terampil, dan nanti adalah mampu hadir menjadi bagian penting yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi apapun universitasnya, apapun fakultasnya, ikuti. Lain yang orang, yang kolot, jalankan saja. Karena di balik perintah orang tua pasti ada keberkahan. Saya dulu ingin masuk kedokteran Unpad, arsitektur ITB. Berita ibu saya sekolah gratis itu di Jatinangor. Saya testing PDN, SPDN. Dan masuk ke sana, juga masuk ke Unpad, saya masuk matematika Unpad, juga masuk ke IPDN. Karena itu perintah orang tua, berkah, bukan ibu, ada semua. Artinya adalah kita bisa mengikuti pendidikan dan ya akhirnya juga gitu ya. Kalau ada sama teh, emang sekolah di sana seperti apa? Ya begitulah. Kalau dulu ada zaman ospek, kalau di sini ospek atau mosnya itu seminggu, di PDN mah setahun. Itu aja bedanya, cuma gitu aja ya. Dan yang terakhir adalah cagur, bagur, benar, pintar, dan singer. Jangan terjebak dengan merek mesin jahit, ya merek mesin jahit singer. Singer itu adalah secara pengertian kreatif dan inovatif. Bisa menemukan hal-hal yang baru yang bermanfaat. Tadi ada hal baru bermanfaat, masalahnya. Jadi menemukan hal baru tapi bermanfaat dan bisa untuk diri sendiri kebaikannya, bisa keluarga dan masyarakat. Nah, singer di sini pun tadi masuk ke dalam rumus yang tadi, surti. Surti itu bahasa Indonesia adalah sebelum disuruh sudah tahu apa yang dilakukan. Nah, yang harus visioner itu masuk ke dalam singer. Sehingga ini menjadi penting. 5 poin ini adalah poin-poin karumungan bahasa Sunda. Harapannya apa? Ada nextnya. Ini harapannya. Nu cager jadi kieu, nu bagus, nu bener, nu pinter, juga harus singer. Ini mungkin kalau perlu kita pahami, ini adalah falsafah orang Sunda. Pak ya panca naon deui, cenah kan? Saya suka main ke kota Taru Pelayanan. Bisa mah ya Pancasona, Pancanaon, tahu kan itu nama tempat ya. Kami kemarin juga mengikuti Pak Gubernur. Oh saya ya, waktu 5 menit. Ada yang namanya Pancaliti. Nah, orang Cianjur atau orang Cianjur? Nggak ada. Pancaliti juga 5. Dan ini sederhana. Pertama niti hati, niti surti, niti bukti, niti bakti, sampai niti sajati. Ini kenapa kami sampaikan? Sudah ada inti pengajian, sudah lama nilai-nilai itu. Hanya adalah bagaimana cara kita menggali, bagaimana cara kita memahami secara frekuensi saat ini, dan bagaimana mengimplementasikan. Kan sederhana, niti hati berarti kan melihat, mendengar, merasa, sampai akhirnya surti tadi yang paling sulitnya memahami, mendalam, merespon, dan boleh dibilang tanpa bicara itu udah paham gitu. Cing surti atau kalau bahasa ini bukan surti tejonya lagu janggut ya beda. Sehingga sejati. Nah, tahap puncaknya ini adalah tentang integrasi pengalaman ilmu yang menghasilkan pengetahuan baru yang tidak terbantahkan dan masuk ke dalam akses fokus kan begitu ya. Kalau bahasa Pawarek makan begitu ya. Ini yang menjadi penting bagi teman-teman semua adalah, dan juga ada tentang silih asal, silih asuh, silih asih. Ada yang nasihatin silih asal, silih kadek. Nah, hati-hati jangan terganggu dengan itu. Mesti asal, di kadek bukan, itu bukan bahasa Sunda ya. Karena di Sunda itu tidak ada yang namanya peperangan. Leluhur orang itu tidak pernah berperang.
leluhur kita itu adalah leluhur yang defensif. Kenapa? Modelnya udah sekalian, golean-golean, nyimpen depan, dina balong, menang lalu. Itu dulu. Pada saat semuanya orang Sunda unggul, karena sekarang sudah segala macam suku ada di Bandung, berarti ada si kompetitifnya. Oleh karena itu tidak bisa dengan rumus rebahan dapat ikan, tapi harus kita pun berjuang dengan standar yang ada. Nah, pertanyaannya adalah terus ada urusan kemahasiswaan, begitu ya? Kita lihat, kita balik tadi ciri organisasi mahasiswa yang berkarakter, berintegritas dan berdampak. Pertama, organisasi dijalankan berdasarkan nilai, bukan sekedar kepentingan jangka pendek. Jadi teman-teman, sekarang belajar tentang nilai kepemimpinan, belajar tentang nilai-nilai bagaimana memimpin tidak dengan amarah, bagaimana kita belajar mendengar teman-teman kita yang mungkin berbeda pendapat dengan kita sebagai pemimpin di satu unit organisasi kemahasiswaan. Kalau ibarat adalah pada saat membuat api unggun itu akan menyala manakala kayu bakarnya berseberangan. So api unggun itu adalah itu mau burung. Kalaupun nyala akan lama. Tapi pada saat pendapat itu berseberangan, tetapi kita rapihkan, kita entekkan, gitu ya, menyalakan sebuah ide akan sangat mudah. Atau jangan-jangan ada yang nggak pernah api unggun ya. Kalau saya senang api unggun, begitu ya. Jadi senang kita ada di alam, bagaimana kita memaknai keheningan. Malah pernah Pak Walek pada saat ada api unggun, kelompok pecinta alam kami, mari kita menyanyikan senandung tentang apa namanya? Lagu himne teh menikah cita syukur ya. Tapi senandung artinya tidak dinyanyikan karena harus hikmat kan. Kan gitu ya. Masalahnya tidak orang yang pilot. Orang itu pelenung. Sorry ya, Bu Direktur, kenikmatan itu hilang. Tapi minimal ya, itu hal yang ya kan kebayang ya, kita lagi bersenang yang pilot jadi pelenung. Nah, gimana kalau bikin balon? Gitu. Tapi nggak masalah. Itu cerita-cerita yang memang sebaiknya kita alami di balik semua kemajuan teknologi. Termasuk hari ini, teman-teman semua dimudahkan, Bapak dan Ibu semua dimudahkan oleh satu nama yang sudah sering orang tua kita di Sunda itu menamai anak-anak perempuannya dengan nama tersebut. Artificial intelligence. Tiba-tiba orang tua kita itu menamai anak-anaknya Ai Hasanah, Ai Soleha, Ai segala macam. Ternyata orang tua kita visioner. Tapi kemudian Ai itu akan menjadi penting hari ini. Menjadi yang namanya artificial intelligence. So, terus kan orang namanya Ai karena di kemudian hari Ai akan mengguncang dunia. Itu. Nah, satu hal yang lebih penting adalah di 5 menit terakhir, padahal saya waktu 5 menit terakhirnya, yang ingin saya titipkan adalah berbicara tentang tadi nilai. Yang kedua adalah keteladanan. Balik lagi ke kepemimpinan Pak KDM, saya sering nanya, pernah nanya, Pak, Bapak kalau pidato suka merem, terus wah ngomongnya itu tidak tertahan begitu ya. Emang merem kan jadi naon? Ya, kalau beliau merem itu berkontemplasi dengan Allah. Tapi mungkin karena cepat ngedownloadnya begitu ya, sehingga langsung mencapekan. Nah, saya coba turutan kemarin, saya lagi wakil beliau sambutan, belum Pak saya? Belum. Pas berkata ingat utang, ingat kunci langit kan gitu ya, beda Pak levelnya. Jadi kalau kita merem beda, makanya sekarang saya mencoba penuh itu falak binas kalau sekarang kan. Tujuannya apa? Membuka konsentrasi sebetulnya. Jadi pada saat kemarin juga kita menghadirkan Gus Muwafiq, nyambung dengan konsep Pak Gubernur adalah bahwa kita semua ini adalah sebetulnya bagaimana caranya kita berhubungan dengan yang namanya cloud atau server yang ada di langit sana. Dan istilah-istilahnya berbeda. Kalau di Spanyol disebutkan kotak Pandora, nah, Spanyol. Kalau di Jepang disebutnya kotak Doraemon.
Dan untuk kaum muslimin disebutnya adalah lauhul mahfuz. Jadi kita semua sudah berpaket-paket, ini sesuai dengan klaul itu dipakai bahwa nama Andri KW, usianya insya Allah umur panjang, insya Allah berkah, insya Allah selamat, insya Allah masuk surga, itu paket, amin. Bapak dan ibu juga paketnya beda-beda. Ada yang paketnya memang cuma sampai mana, rezekinya sampai mana, itu paketnya ada di sana. Dan itu dijadikan oleh Allah pada saat kita pertama kali akan turun ke dunia, bahwa harus ingat bahwa yang menciptakan Anda adalah aku. Itu Allah. Artinya adalah, pertanyaannya adalah, terus kumaha orang mengakses cloud itu, cloud mahfuz itu. Nah pertanyaannya adalah menguatkan sinyal yang ada di diri kita masing-masing. Sinyal yang paling sederhana tadi berbicara tentang nilai-nilai keluhuran budaya yang ada di kalbun-kalbun orang. Paling sederhana sebagai poin penutup adalah bicara tentang keteladanan. Makanya teman-teman yang sekarang dipercaya menjadi bagian dari pemimpin, jadi cuma mahasiswa-mahasiswi, berikan keteladanan. Meskipun akan sulit, siapa pujiun, cuma sok rajin segala macam, jangan bergeming, jangan kalah. Karena judul keteladanan itu menjadi penting. Kami melihat Pak Gubernur, lima bocoran ya, Pak Gubernur itu tidak pernah lepas yang namanya saung Senin Kamis. Tapi kegiatan Senin dan Kamis adalah kegiatan terpadat yang dilakukan oleh beliau. Karena apa? Keberumahan siang, beliau, acara terpadat. Yang stres siapa? Kami yang ikut-ikutan. Benar Pak. Kamis dan Senin. Dan kemarin waktu acara di Sumbar hari Kamis, turun dari pesawat, langsung ke pasar, langsung lompatan, langsung belanja, dan terjeda hanya maghrib berbuka sahur. Setelah itu langsung turun ke lokasi bencana. Dan yang kami bingung itu adalah stamina beliau. Berapa kuasa oleh ribu kan begitu. Ternyata itu salah satu contoh. Dan cara terbaik bagi kami di birokrasi adalah kita ikuti model kepemimpinan beliau dengan tadi mencoba mengeluarkan sinyal. Bagaimana tadi, balik lagi, paketan kita di lauhul mahfuz tadi adalah paketan-paketan yang baik. Adalah rezeki kita cing loba, cing berkah, cing sehat, cing bahagia, dikuatkan dengan ikhtiar doa. Itu yang kita lakukan, sehingga sebagai penutup, karena poin penutup, atau sebelum menutup iklannya, sebelumnya ya. Nah, meskipun berbicara tentang budaya tulisan itu adalah budaya fondasi, saya pribadi mencoba Powerek meskipun bukan ilmiah, tidak termasuk ke fokus lima ya. Kami membuat yang pertama buku novel, gitu ya, di 2015, dan kemarin terakhir paket Lalanon itu di 2021-2022. Ini adalah kumpulan tulisan bahasa Sunda yang saya coba tulis, gabungkan jadi buku lah, gitu ya. Cuma mungkin tidak dipublish secara utuh di di toko-toko buku, lebih kepada fokus di e-book Gramedia. Jadi bisa iseng di e-book Gramedia secara online, bisa menemukan buku-buku Imam murni buatan Simpuling, gitu ya. Tujuannya apa? Sederhana, hanya legacy ya, bahwa kita pernah menuangkan ide kita dalam bentuk di luar akademis ya. Karena kalau akademis kan berbuaya hitung-hitungan, berbuaya statistik, ini lebih berbicara tentang tulisan yang menghadirkan secara rasa. Nah ini yang kita coba. Dan sebentar lagi ada satu buku yang sedang disusun terkait tentang pengalaman naik haji, bukan pengalaman naikkan anak haji. Dan kalaupun ada yang masih penasaran tentang Simpuling, tentu penasaran. Sebelumnya juga tadi disampaikan oleh Pak Moderator, saya selalu kalau Powerek kan one day one juice dengan Ibu Direktur. Kalau saya berusaha one week one tulisan gitu ya. Dan tulisan itu tulisan yang tidak terlalu membuat kita tegang. Tulisan-tulisan yang sederhana saja, yang mungkin harapannya setelah baca tulisan singkat itu sedikit tersenyum gitu mungkin. Ya kalau boleh satu menit saya cerita, tulisan terbaru saya itu dengan bahasa Sunda hanya 150 kata. Dan itu ditulis kenapa? Karena saya ketemu dengan seseorang di masjid, orangnya rajin, ngaosnya bagus, selama 6 bulan lebih saya berinteraksi, tapi dia tidak pernah mau menjadi imam. Sehingga saya penasaran, kenapa Bapak tidak mau menjadi imam? Padahal kalau mengaji bagus, diskusi tentang keagamaan bagus, tetap beliau saya tidak mau mengkhianati harapan dari orang tua saya. Dan semakin penasaran ya, sampai nggak rata kan begitu.
tapi beliau tidak menyebut namanya dan teman-teman di masjid pun tidak ada yang tahu nama aslinya. Kebetulan, nah karena ya gitu ya, kepenasaran kita terjawab. Beberapa hari kemudian saya diminta untuk perpanjangan KTP beliau dari KTP berbatas jadi seumur hidup. Dan disitu ditemukanlah nama asli beliau. Tahu namanya siapa? Namanya adalah Bapak Jamaah. Ya, benar. Namanya Bapak Jamaah. Pantesan belum jadi imam. Namanya Jamaah. Benar. Nah, kalau yang penasaran bisa dibuka di tulisan saya yang depan ya. Mungkin itu yang dapat disampaikan dari saya untuk pembuka, mungkin ada diskusi. Yang pasti adalah apunten, apa yang disampaikan oleh kami sebetulnya kan banyak hal yang salah itu murni NPKW karena memang secara hal-hal kebaikan, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir kepasan ikan bersama orang nasi. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Izin menggunakan bahasa Sunda. Senajana hatur nuhun ka Bapak Parantos Nasihat Sipuri Waktos kanggo ngadengikeun sababaraha pamrosan. Nepangkeun Simpuri Novianti ti mahasiswa program studi pendidikan bahasa Sunda. Salus nama Simpuri teh ti UKM Fakultas Katugiari anu mana fokus utamana tina kasenian Sunda. Mung aya sababaraha pamrosan upama nama yaitu Mampang Muibeng gitu nya aya Pak Andri dan Henong sedang maros gitu. Patarosana nyaeta kumaha strategi anu dilakukeun ku pamarentah khususna Biro Kesejahteraan Rakyat pikeun ngalonjatkeun kesejahteraan guru bahasa Sunda upama dipatalikeun sareng pamarekan anu tadi parantos dijelaskeun nyaeta pamarekan Pancawaluya. Saat itu pamimpin Bapak hatur nuhun karena kesempatanna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Baik, terima kasih. Izin perkenalan diri, nama saya Rizal Fadila dari Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Di sini sebetulnya saya ingin menyampaikan aspirasi saja, Bapak. Karena tadi kalau kata saudara kita bahasa Sunda, mumpung ya, kan ada Bapak di sini. Yang pertama, saya tertarik tadi terkait dengan permasalahan lingkungan di Jawa Barat. Yaitu yang pertama, karena kita Ormawa tentunya sering melaksanakan hal-hal yang memang membantu dari permasalahan menyelesaikan permasalahan lingkungan ini. Kebetulan kan di sini mungkin ada banyak mapala juga ya. Mungkin mereka sangat aktif dan fokus ke sana. Nah, berbicara juga di salah satu wilayah di Jawa Barat di Kabupaten Bandung Selatan, di Bandung Selatan, bukan Bandung itu banyak sekali lahan-lahan yang sekiranya menjadi penyebab bencana alam di sana. Entah itu di Arjasari, di daerah Balai Endah, kemudian ada di Patrol juga, Bapak. Di Patrol itu dulu tuh namanya Gunung Patrol, tapi sekarang udah hampir habis karena dibangun perumahan. Tapi syukurlah kalau misalnya tadi bangunan perumahan sudah dihentikan. Kemudian juga di daerah Artapela, Bapak, kalau mungkin Bapak pernah ke sana, itu kan alih fungsi dari tanaman sayuran bahkan sampai ke puncak. Nah, sekali itu menyebabkan banjir juga di hilir, di Kertasari juga pun sama, di Kertasari dan ya masih banyak daerah-daerah lainnya. Nah, kemudian berbicara juga tentang ini kesejahteraan masyarakat, kami juga sering mahasiswa kiranya sering merasakan perasaan yang cukup sedih Pak ketika di lingkungan kita ini, di lingkungan kampus masih terdapat banyak sekali anak-anak yang memang membutuhkan daripada bantuan kita sebagai mahasiswa ataupun bantuan daripada pemerintah. Di satu waktu yang ini menjadi salah satu kasusnya saja, ada anak SD kelas 5 namanya Ibu Yuda, rumahnya di Sarijadi. Dia itu lagi keliling ngemis minta uang gitu ke mahasiswa yang lagi nongkrong. Pada saat ditanya, dia ya minta uang itu ngemis untuk biaya sekolahnya dia, kalau misalkan ada buat bayar renang dan sebagainya. Saya tanyakan di situ apakah punya orang tua yang masih ada, berkata juga orang tuanya. Kemudian juga
anak ini kalau nggak ngemis dia suka mulung ke Lembang atau ke daerah di Batu Ukur seperti itu kelas 5 SD. Dan dia punya cita-cita besar juga pada saat ditanya pengen jadi Kopassus katanya, karena biar bisa menjaga kedua orang tuanya kayak gitu alasannya. Nah ini kan ya berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, kemudian berkaitan dengan lingkungan yang tentunya organisasi kemahasiswaan pun mempunyai mempunyai kapasitas dan kekuatan untuk bagaimana kita bisa sama-sama menangani hal tersebut. Jadi harapan saya setelah disampaikan hal ini, kita semua mumpung semua orang juga ada bisa berkolaborasi lebih masif lagi bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menangani hal tersebut. Kalau aspirasi ini mau ditanggapi, silahkan saya jawab. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Bubrata, saya dari Senat PPKM FPEB. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Andri yang sudah berkenan untuk hadir di kampus kita tercinta berbicara tentang pembinaan organisasi kemahasiswaan ya Pak ya. Mungkin saya pribadi aktif juga di Ormawa dan juga aktif juga di komunitas sosial yang ada di luar. Dan kebetulan saya pun sudah mendirikan komunitas sosial itu dan sudah berjalan juga kurang lebih memasuki tahun kedua sekarang. Nah, yang menjadi pertanyaan itu Pak, mungkin di kalangan teman-teman komunitas di luar itu banyak mereka mengatakan bahwasanya Ormawa itu kurang oke kepada mereka. Tapi sebaliknya teman-teman Ormawa pun berkata seperti itu ketika komunitas itu berjalan, dalam artian mereka pun bilang kurang oke gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan sebenarnya nyambung juga ke Akang tadi. Jadi mungkin bentuk keselarasan yang bisa dilakukan antara Ormawa ini sendiri dan juga komunitas-komunitas yang banyak di luar sana dengan mungkin sangkut pautnya daripada kesejahteraan rakyat yang ada di Jawa Barat ini khususnya, apa mungkin langkah yang emang itu bisa dilakukan dengan keselarasan antara Ormawa, komunitas dan juga pemerintah Provinsi Jawa Barat. Mungkin itu saja jadi pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi semua guru-guru. Dan bicara tentang kewenangan untuk disampaikan di forum yang baik ini adalah pemerintah Provinsi Jawa Barat itu memiliki kewenangan di level SMK, SMA, dan juga berkaitan dengan sekolah-sekolah yang ada di madrasah di bawah koordinasi Kanwil Kementerian Agama. Sementara untuk SD dan SMP itu adalah kewenangan dari kabupaten kota. Tapi secara utuh bahwa sumber pendanaan kalau yang sudah PNS dan P3K itu berasal dari pemerintah pusat. Tetapi yang di luar itu untuk yang bahasa kabur honorer, kalau sekarang berarti namanya itu adalah pegawai paruh waktu dan penuh waktu kayaknya sebetulnya ya. Dan memang yang terbanyak yang di Jawa Barat itu adalah di dunia urusan pendidikan itu para guru. Nah, kalau berbicara pertaruhan kumaha, sebetulnya secara regulasi kita berbicara tentang kemampuan dari pemerintah daerah. Tapi secara pemetaan adalah di sini perlu dipastikan bahwa yang menjadi guru bahasa Sunda sebarang orang, yang pensiun sebarang orang, kebutuhan berapa orang, kemampuan penganggaran berapa orang. Nah, itu menjadi dasar dari bagaimana bicara sejahtera dan tidaknya guru bahasa Sunda atau bicara tentang para guru semuanya. Nah, sebetulnya kalau berbicara dunia ke-PNS-an atau dunia ke-P3K secara standar sudah di atas yang namanya UMR atau UMK sebetulnya. Tetapi yang menjadi problem adalah teman-teman saudara-saudara kita, guru mungkin juga guru bahasa Sunda yang statusnya masih paruh waktu atau bahasa kabupaten honorer atau malah mungkin sebutnya sukarelawan. Ini memang secara jumlah gurunya yang banyak. Sementara kemampuan anggaran pemerintah provinsi tentu ada batasan. Apalagi curhatnya hari ini anggaran pemerintah provinsi 2,48 triliun hilang. 2026 kebijakan dari transfer keuangan pusat ke daerah yang mungkin kemarin pernah nonton ramai Pak Purbaya dengan Pak Gubernur. Pak Gubernur di Jakarta bukan mengkomplain tentang berkurangnya dana tersebut, tapi lebih mengklarifikasi pernyataan. Beda dengan gubernur yang lain. Dan terlebih dari kalau bicara kepedulian, tentu itu menjadi bagian penting untuk bagaimana
ngalonjatkeun bahasa Sunda khususnya hari guruna kumaha kan begitu. Tapi mungkin mohon izin, kami tidak melihat hanya guru bahasa Sunda, tapi sadayana guru-guru khusus bicara kewenangan provinsi di level SMA dan SMK. Pada saat bicara kabupaten kota kumaha tadi, kabupaten kota dimungkinkan kita adalah fungsi koordinasi. Ya akan berbeda kemampuan anggaran kota Bekasi, kabupaten Bekasi dengan yang di Banjar dan Kuningan. Dan tentunya itu tidak apple-to-apple, sehingga perlu didalami per kabupaten kotanya seperti apa. Malah sebagai bocoran, kondisi kabupaten kota jauh tidak lebih baik dari provinsi. Ada beberapa yang sudah mulai tidak membayarkan tunjangan pegawainya. Jadi istilahnya gaji bungkul. Hari pemerintahan itu ada gaji, ada tunjangan. Nah beberapa kabupaten kota sudah angkat tangan untuk membayar tunjangan pegawai negeri. Kenapa? Karena kemampuan anggaran kita menjadi sangat terbatas. Tapi insya Allah Ibu Nengnya Nopianti jangan ragu juga bahwa diskusi hari ini juga berlaku buat teman-teman semuanya adalah membuka silaturahmi dengan kami secara kelembagaan. Ada saya Andri KW, ada Bu Imas, ada Pak Sofyan, ada Pak Denan untuk berkomunikasi lebih lanjut terkait tentang urusan peran fungsi kepemerintahan, khusus berbicara tentang kebirokrasian atau isu-isu yang lain boleh kami juga menyampaikan isu-isu yang lain dan juga bicara pengalaman. Nah urusan jadi guru, Neng Novi, saya kemarin 3 minggu yang lalu jadi guru SD di SD 131 Cijaura dan kami hadir di sana melepas yang namanya jabatan, melepas yang namanya peran sekarang, tapi lebih berbicara ternyata Bapak dan Ibu betapa menantangnya jadi guru SD kelas 1, betapa sulitnya menenangkan anak-anak SD yang notabene anak-anak kecil lebih sulit daripada mengurus orang dewasa. Dan itu adalah 1 jam yang penuh perjuangan dengan segala kesan moprotnya, bukan berbicara tentang mengajarnya, tetapi berbicara bahwa adik-adik anak SD selain cita-cita yang sudah ada cita-cita lain yang mungkin bisa menambah daftar cita-cita kalian. Namun siapa yang 3 orang tuh jadi staf napa KDM, wah hidup KDM, hayang kan begitu. Pertanyaannya, apa yang jadi cita-cita mereka? Kami tanya sederhana, polisi, tentara, konten kreator, YouTuber, guru, itu yang umum. Tapi pada saat ada nggak yang mau jadi pegawai negeri di gedung sate ngurus Pak Gubernur? Ada Pak, saya mau. Mereka baru tahu bahwa cita-cita itu banyak. Nah, artinya ini pun menjadi PR penting bagi kita bahwa untuk menjadi profesi itu pun sangat banyak profesi yang bisa kita hadapi. Syukur-syukur inline dengan yang namanya pendidikan yang kita jalani. Tapi kalaupun tidak, ikuti takdir saja. Saya lulusan SPDN yang sampai hari ini belum pernah memegang jabatan urusan pemerintahan. Tapi hari pemerintahan udah biasa, gitu ya. Termasuk tadi disebutkan oleh Pak Moderator beberapa tugas kami sesuai dengan yang namanya SSTP MSI CRBD. SSTP itu singkatan sarjana suka tidur pagi. Soalnya disuruh kasarnya begini karena malamnya begadang kan begitu ya. MSI adalah tadi mutasi selalu ikut. Jadi setiap ada perpindahan saya selalu keajak untuk mutasi. Dan CRBD itu presetannya adalah saya selalu berkeliling Cirebon, Rangkas Bitung, Bandung dan sekitarnya. Kalau resminya itu adalah level profesi ya sebetulnya kan, tapi kan kawan aku Pak Propam gitu ya, baru segitu gitu ya. Nah selanjutnya mungkin saya rasa senang menanggapi Kang Rijal ya itu ya. Ya, Kang Rijal urusan lingkungan itu juga di pemerintahan itu yang menjadi problem kita semua adalah yang sekarang lagi dipecahkan oleh Pak KDM batasan kewenangan. Jadi yang namanya hutan itu tuh pangluhur nanti kewenangannya pemerintah pusat. Turun ke bawah diserahkan juga ke BUMN termasuk perhutani. Dinas kehutanan itu provinsi itu di bawah. Jadi masalahnya pada saat si tomat yang wortel sudah naik ke level yang paling tinggi, secara kewenangan provinsi tidak bisa melarang sebetulnya. Karena hutan lindung, hutan yang itu kewenangan dari pusat.
Kalau sekarang berarti Kementerian KLH ya sekarang ya. Tapi yang menjadi penting dari Pak Gubernur kemarin, ini harus dituntaskan. Makanya surat edaran yang kontroversi hari ini ramai di TikTok atau di media sosial karena Ray Jabar komplain. Urusannya itu tadi dengan diberhentikannya moratorium pembangunan rumah di sekitar Bandung Selatan, otomatis berurusan dengan keuangannya, berurusan dengan hajat hidup beberapa orang. Problemnya adalah bahasa Pak sederhana, dengan menghasilkan sekian miliar dengan melakukan pembangunan di wilayah-wilayah dataran tinggi tersebut sebanding tidak dengan potensi pada saat terjadi bencana alam di kemudian hari. Jika di Aceh kemarin kita datang membawa 8 miliar itu angka yang besar untuk kita lihat kalau dikumpulkan. Tapi pada saat melihat kerusakan di sana tidak seberapa, puluhan triliun kerusakan di sana. Termasuk pada saat kami kemarin turun yang di wilayah Kota Padang yang Kecamatan Pauwang itu, kayunya itu ada nomornya Pak. Jadi bukan kayu yang menurut masalah terus ngajarin itu, tidak begitu ya. Ada nomornya dan rapi begitu kan. Nggak mungkin kalau jadian kita jalan-jalan ke lantai bawah kan nggak mungkin. Tapi pada saat bisa saling menyalahkan, sekarang sudah bukan saatnya, karena sudah terjadi. Sekarang adalah saatnya bagaimana menghijaukan kembali Bukit Barisan. Bagaimana caranya kita mereboisasi, memperbaiki tata guna yang ada di alam sana. Pertanyaannya kan Pak Demo bukan gubernur sana. Sehingga surat edaran dilakukan adalah untuk wilayah Jawa Barat. Jadi pada saat bicara tadi betul, kalau bicara Bandung Selatan, tim yang kemarin turun karena Pak Gubernur masih di Sumatera pada saat itu, fokus juga bagaimana tetap yang terdampak tetap kita beri dukungan. Hanya kalau yang tadi hubungannya tidak dituntaskan, banjir deh. Karena siklusnya terjadi di bulan November Desember. Kebetulan Pak Wapek Direktur saya di jabatan sebelumnya adalah juga bertugas di dinas sosial. Dan selama di dinas sosial kami tidak pernah tahun baruan di rumah, teman-teman. Termasuk malam tahun baru itu ayam kejadian. Yang paling besar adalah waktu gempa Sumedang. Itu 2023-2024 ya. Malam tahun baru adalah justru malam gempa yang goyang-goyang dikit jam 11. Nah, ini malam benar. Dan kami pos seminggu lah di Sumedang untuk membantu bencana gempa Sumedang. Kita berharap bahwa cukup ya saudara kita yang di Sumatera saja, meskipun secara angin siklon itu bergeser ke Jawa Barat. Dan sekarang kan berbagai bencana, termasuk kemarin di Muara dan Bekasi itu terbanjir itu 1.502 jiwa yang terkena dampak banjir. Karena nyebarannya kecil-kecil sehingga sederhana, tidak di Jawa Barat pun sama. Dan balik lagi, terus kita sebagai komunitas bagaimana? Intinya adalah tetap harus rajin untuk menyiapkan banyak pihak. Dan yakin pada saat berhubungan dengan birokrasi, teman-teman paling alergi yakin. Saya juga sama dulu mahasiswa datang kantor kelurahan kan beribu ya. Kita tinggal dianggap sama-sama sih mahasiswa usia officer beribu segala macam begitu ya. Pada saat saya menjadi birokrat juga, jadi staf tidak serta-merta bisa mempengaruhi. Tapi dengan kita selalu berikhtiar, kita bisa optimal. Sekarang Kang Rijal kan sudah punya kontak Bu Imas, kontak saya, kan begitu ya. Kalau dari kelurahan, dari desa, tidak ada respon, kita bisa komunikasi. Termasuk shortcut dari Pak Gubernur adalah Pak Gubernur sudah membangun yang namanya Balai Panangguhan. Dalam bahasa Sunda adalah kalau ada masalah datanglah ke situ. Pertama di rumah beliau di Lembur Pakuan di Subang. Yang kedua kami bangun di Gedung Sate. Di Gedung Sate itu kalau bahasa resminya sebetulnya pojok aduan masyarakat. Tapi itu menjadi balai penangguhan karena ternyata koridor tadi tersumbat. Meskipun tidak menyelesaikan masalah, belum menyelesaikan masalah, tapi minimal bahasa Pak Gubernur begini. Rakyat yang mengadu itu merasa dimanusiakan. Awalnya lebih iri, datang di Parasmanan, Bu Direktur, di Gedung Sate Parasman. Ternyata tidak semua yang minta bantuan. Ada juga yang memang ingin Parasmanan. Jadi sekarang ada selektif. Jadi kalau yang minta bantuan memang fokus kemarin, pertama urusan kesehatan, yang kedua urusan pendidikan. Apa yang dibantu? Nah ini pertanyaannya. Kan pendidikan sudah dikasih yang namanya program pemerintah. Kan kesehatan ada BPJS Kesehatan.
kata Pak Gubernur, seseorang yang sakit yang masuk ke RSHS clear bisa diinikan oleh JKN. Tapi pada saat suami atau istri yang menunggunya di tempat tersebut berarti tidak bekerja. Kalau dunia swasta berarti tidak menghasilkan uang. Nah itu yang dibantu. Atau yang ongkosnya kurang dari lokasi rumahnya harus hemodialisa di RSHS tidak di cover hal itu. Nah itu yang dibantu. Meskipun sangat selektif. Yang kedua urusan pendidikan berarti kan nggak sekolah SPP sudah jelas. Tapi pada saat misalkan ayah budakmu tadi misalnya sepatunya bolong, bajunya sobek, kan tidak di cover. Nah itu juga bisa dilaporkan, disampaikan ke gedung sakit dalam bentuk pengaduan ke Balai Pangandaran. Sumber uangnya dari mana? Bocoran banyak. Kami mungkin kemarin juga ramai tentang program ngumpulin duit 1.000 sapoe. Nah salah satu dukungannya itu adalah untuk tadi menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin dianggap kecil tapi justru itu yang ada di masyarakat. Jadi gitu Bang Lijan, ya sebelum misalkan main ke gedung sate kontak-kontak saya dari Ujimas boleh gitu ya. Bukan menyelesaikan masalah, tetapi kita berusaha untuk bersama-sama menyelesaikan. Dalam masuk rumah duit punya dibereskan langsungnya, aing tamat sudah beres kan begitu. Tapi tidak, di masyarakat juga ada kesulitan secara strata. Seorang desa kelurahan teh, yang begitu mah cina sokwe. Makanya dibangun oleh Pak Gubernur kepekaan kita sebagai manusia. Ada program namanya teh ya kailung, yang disingkat ya, kalau disingkat artinya beda. Nyambung. Kenapa bicaranya kailung? Bicaranya kailung jelas ke orang tua sendiri harusnya, tapi juga kami ini punya ilmu asuh semuanya. Kami punya ilmu asuh yang masuk ke dalam predikat kinerja. Saya punya ilmu asuh di sana. Tujuannya sederhana. Secara berkala mendatangi nini-nini lah gitu ya, untuk minimal ya sumbangan ala kadarnya atau mendengarkan cerita celoteh teman ini tentang kehidupannya. Dan itu mahal karena banyak lansia yang telantar dan ditelantarkan. Kalau hanya telantar saja clear ya, artinya memang nggak punya sanak saudara itu. Ada yang anaknya ada tapi tidak mengakui orang tuanya, ditempatkan di panti asuhan. Apa yang ingin mereka harapkan? Hanya mendengarkan seolah-olah adik-adik mahasiswa menjadi cucunya. Sejenak mendengarkan celotehan nam ini yang notabene ya apa namanya nah si Pak ngomong itu yang mahal. Jadi lebih kepada kekaan tadi. Balik lagi ke rumusnya adalah lisan dan tulisan, lisan dan rasa. Jadi ngomong kalau jalan rasanya sudah saya membantu nih, bantu macam kan begitu. Nah, mari kita bersama-sama. Kalau Pak Gubernur mungkin bisa jadi langsung cungceleng karena Gubernur konten punya duit langsung dari itu. Nah, kalau Pak Karo baru belajar. Saya baru mengumpulkan 5.000 follower di YouTube saya dan ternyata untuk monetize hashtag ternyata begitu ya. Untuk bagaimana menghasilkan uang dari YouTube yang kasih Pak Gubernur itu, beliau bangun itu bukan 1-2 tahun. Tapi lebih dari 10 tahun gue membangun image konten kreator tersebut. Sekarang sudah jalan, setiap ditonton oleh teman-teman pasti ada pemasukan. Dan pemasukannya bocoran oke. Beliau itu selalu berbicara bahwa manakala di rekeningnya ada di atas 200 juta, pusing korek. Pokoknya kalau duit saya keluarin semua. Ya duit sih lah, keluar duit. Itu yang menjadi semangat bagaimana beliau itu senang berbagi. Nah saya ini semangat mau yang nggak bagi, ngumpul aja jadi nggak baginya sampai kene. Tapi minimal sudah mengikuti keteladanan beliau minimal. Jadi selain berdasarkan anggaran, Pak Gubernur memang duit pribadi Pak. Kemarin untuk ke Sumatera, 8 miliar itu uang pribadinya 1 miliar. Saya yang 1 miliar, 2 miliar BJP, 500 juta dari Basnas, mana dari kawasan industri 1 miliar, dari apa? Amin 1 miliar. Jadi ngumpul 7 miliar itu hanya 7 menit. Di gedung sate. Mungkin teman-teman Bapak dan Ibu melihat dari konten beliau. Setelah itu langsung beralih bangun dari mana? Mau di Padang, mau di Sumut, mau gimana? Susi Air hadir di situ. Meskipun dari kebutuhan bisnis secara operasional pesawat, Ibu Susi bicara tentang diskon gede-gedean, bagaimana caranya menjadi bagian dari membantu. Itu bisa gratis ke pesawat Afghan yang lumayan, kan begitu. Tapi tidak berbicara margin keuntungan.
Dari perjalanan Pak Wali Kota Depok nambahin 1 miliar juga, dan akhirnya bisa disalurkan. Dan yang disalurkan itu pun bukan bicara tentang bantuannya saja, tapi ternyata yang membuat lebih tenangnya itu adalah rasa bagaimana ada seseorang yang hadir langsung ke lokasi bencana yang tidak terjangkau. Itu yang lebih penting sehingga menebarkan optimisme. Itu yang dibangun oleh Pak Gubernur. Jadi kami pun kemarin tim dan saya sebagai Kapolres kemarin di Sumatera itu berfungsi sebagai apa saja Pak Wali. Jadi bagian dari angkasa pura, bagiannya kayak bantuan untuk masuk ke mobil tentara ke dalam pesawat. Bahasa jok beliau adalah mana kamu jangan ikut ke pesawat yang kecil. Kenapa Pak? Daripada bawa kamu 100 kilo, mending Indomie 100 kilo. Dan saya tidak sakit hati, artinya sudah memang lebih penting Indomie yang itu daripada saya cuma bolak-balik nongkrong doang kan. Jadi bahasa beliau semakin banyak joknya gitu ya, justru itu semakin yakin bahwa beliau percaya sama kita. Kalau ke Pak Rektor kan waktu pertemuan di sini kan Pak Gubernur hadir dengan melihat Pak Rektor yang kurus, bahasa beliau adalah saking fokusnya ngurus UPI Bapak sampai kurus begini, kan begitu. Jangan saya kayak Bapak ini, jangan juga saya, Bapak ini kan cina gendut, itu beda. Kalau ini adalah urusan jabatan kesejahteraan. Yang ketiga adalah ini Kang Rijal juga ya, Brata ya. Yang ketiga adalah Kang Brata. Balik lagi, kalau urusan Pasiga mah begitu dan memang. Artinya organisasi kita di internal kampus dengan eksternal kampus pasti akan ada perbedaan. Kata kita yang oke di luar, kata di luar yang oke gue, lo enggak, itu adalah sebuah perbedaan yang biasa sebetulnya. Kalau saran saya adalah tetap lebih baik, lebih banyak untuk bergaul, lebih banyak untuk mendengarkan, tapi jangan terpengaruh karena memang bicara organisasi kemahasiswaan secara internal ada nilai-nilai. Kalau azan teh sholat ya, tapi harus melakukan dulu. Balik lagi tentang urusan tadi, bagaimana pandangan tentang Ormawa yang di luar kampus, organisasi kemahasiswaan di kampus dengan organisasi di luar. Kalau semangat dari kita mah akhirnya tetap kudu banyak ngobrol dan mendengar sebetulnya itu. Karena bisa saja sudut pandang yang berbeda sebetulnya. Kalau masalah yang lebih baik, yakin di sini banyak nilai baik secara dunia organisasi kemahasiswaan, di luar pun pasti ada hal yang baik. Hanya dengan sudut pandang yang berbeda, biasanya pagul-agul begitu ya. Nah kalau saran dari saya mah, ya sering kongkong sih. Kalau bahasa Pak Warek mah gathering. Ya. Kalau bahasa Bu Imas mah kongres, ngomong untuk beres-beres. Tapi kalau bahasa kita adalah ya diskusi lah, dan beda diskusinya dengan organisasi di luar dengan kemahasiswaan. Artinya kita juga bisa punya pengalaman bahasa-bahasa di luar dunia perkampusan, dunia permahasiswaan. Hanya pesan dari saya, ulang ke bawah sekawak-kawak begitu ya. Karena mungkin dunia organisasi di luar sana bisa saja mungkin lebih menarik. Tapi ingat bahwa kita punya misi tentang organisasi kemahasiswaan yang falsafah nilainya tentu mungkin agak berbeda dengan dunia urusan di luar begitu ya. Meskipun ini kalau balik lagi jadi ingat ya namanya urusan demo nah saya juga dulu menjadi bagian dari organisasi kemahasiswaan. Dan urusan demonstrasi ada beberapa dosen yang nyebut katanya jadi entah kuliah wajib sebenarnya ada yang ayam namanya begitu ya. Jadi kalau mendemo kebijakan pemerintah itu adalah wajib kan begitu. Saya ikut demo gitu ya. Kebanyakan anak STPDN demo. Dan kami demo itu harus menggunakan WIP Pak Orek. Nah tinggal di bawah KB itu Pak. Tapi ada semangat bahwa kita ingin memberontak bahwa makanya demo lagi berarti Pak Harto nyebutkan. Saya demo depan gedung sate, kebayang kan? Masuk STPDN. Alhamdulillah pulang kampus sudah ketemu dengan rektorat dan disodorkan satu tulisan, Anda mau terus kuliah atau mau terus demo? Kalau terus kuliah berarti tidak boleh demo, kalau terus demo berarti berhenti kuliah karena kami sekolah kedinasan. Nah, karena di UPI mah aman begitu ya, lebih banyak kita berkoordinasi saja
berdiskusi, tapi pesan dari kami adalah nilai-nilai tentang organisasi kemahasiswaan itu yang harus dijaga, karena ini ada marwah Universitas Pendidikan Indonesia yang harus kita usung, kita jaga. Nah, kalau dikaitkan dengan bagaimana kesejahteraan rakyat, bagaimana hubungan dengan kebijakan pemerintah, ayo mah sering ke ngobrol begitu ya. Banyakin kita berdiskusi, tapi juga tidak perlu secara formal. Kalaupun tadi bicara tentang saya mau DM Pak KDM, tapi itu dijawab, dan emang ribuan kan komentar oke kan begitu. Nah, bisa DM-nya ke saya, atau ke Bu Imas, atau juga ada Instagram Biro Kesra. Itu kan masih agak landai, itu belum terlalu mimin ya, mimin adminnya belum terlalu riwel lah. Silakan. Atau kalau mau Pak, boleh nomor WA sekalian, boleh begitu ya. Handphone saya insya Allah 24 jam handphonenya. Ya orangnya mau tidur atau Pak, begitu ya. Tapi artinya bahwa informasi-informasi itu boleh disampaikan, karena tentu kami pun akan memverifikasi, akan memvalidasi, baru kita pun tentu action ya seperti apa itu. Jadi maka medsos kami mengikuti Pak Gubernur, tadi disampaikan oleh Pak Moderator, lengkap begitu ya, dari mulai YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, malah masih ada Facebook juga, yang mungkin buat mahasiswa mah itu mah dinosaurus ya, tapi nggak masalah, kami orang-orang tua masih menikmati Facebook. Kalau Bigo Live saya sudah berhenti ya, itu nggak boleh. Cuma artinya adalah media sosial ini gunakan menjadi bagian dari komunikasi kita. Atau kalau mau komen di blog saya boleh gitu ya, tapi komenan harus saya oke ya, jangan komen yang ternyambung atau yang jualan. Kan di Pak KDM ya, di Instagram lah ya komen tapi jualan boleh tuh. Nyata mau pansos lah wajar begitu ya, karena dunianya sekarang begitu. Tapi balik lagi ke peran hari ini, gunakan media sosial menjadi jalur pembuka silaturahmi. Kalau pada kebingungan tadi, Tina Novianti kumaha guru bahasa Sunda, mari kita komunikasikan. Karena kalau bukan kewenangan kami, udah beres, begitu ya. Berarti kami komunikasi dengan siapa? Kalau di level SD SMP, para bupati wali kota. Terus peran gubernur seperti apa? Cukup nggak dengan himbauan saja atau harus ada penekanan? Mungkin itu. Atau bagaimana dengan Kemenristek yang tentunya juga menghapus ada kewenangan nasional, itu yang perlu kita detailkan. Pokoknya saya melihat di sini wajah-wajah para calon pemimpin yang akan membawa Indonesia jauh lebih baik. Amin. Amin. Bukan gitu ya. Ya saya rahmat gitu ya. Dan tadi pesan yang terakhir, jaga keteladanan. Kedua bapak nyebut hak pencitraan, siapa jadi ketua segala macam. Selama diyakini bahwa falsafah nilai itu yang kita jaga, pertahankan. Cuma mungkin jangan kamuflase ya. Wah, sudah tampil ideal di belakang enggak, tidak boleh munafik. Kita bisa tampil apa adanya, tapi juga jaga nilai-nilai keteladanan. Ada satu pantun, anak ayam jatuh ke jurang, mungkin mati. Bukan pantunnya, itu kenyataan. Mungkin itu yang dapat disampaikan komentar dari kami. Terima kasih. Dan bahasa yang terakhir sebagai konten kreator yang sedang belajar, jangan lupa like, subscribe, dan share channel kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Gubernur. Baik, Bapak Ibu, saya ingin sedikit menyimpulkan karena tugas saya sebagai moderator, saya akan mencoba menyimpulkan meskipun sangat banyak, tapi saya akan mengutip beberapa hal. Pertama, konsep yang bisa diadopsi oleh kita semuanya di Jawa Barat ada tiga konsep, yaitu tahapan tulisan, dan tahapan rasa. Kemudian konteks strategis mahasiswa yang bisa diadopsi adalah Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar Indonesia dan menjadi epicentrum dinamika sosial, pendidikan serta pembangunan nasional. Indonesia termasuk Jawa Barat sedang berada pada fase bonus demografi yang ditentukan oleh kualitas generasi muda hari ini. UPI memiliki mandat strategis dalam tetap pendidik, memimpin dan menggerak perubahan sosial. Organisasi mahasiswa menjadi ruang praktik paling nyata dalam menentukan karakter pemimpinan, bukan sekedar ruang aktivitas. Dan terakhir, kualitas karakter mahasiswa hari ini akan menentukan kualitas kepemimpinan Jawa Barat pada 10-20 tahun ke depan. Terima kasih, semoga semakin bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.